Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Juni Santosa, NIM 181101070. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen limbah. Yang pertama, pengertian limbah. Menurut WHO atau World Health Organization, sampah atau limbah dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak terpakai, tidak digunakan, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, sampah medis adalah berbagai jenis buangan yang berasal dari rumah sakit dan unit-unit pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan dan membahayakan gangguan kesehatan pada manusia, yaitu pada pasien dan juga masyarakat. Secara umum, sampah atau limbah dapat dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan juga sampah anorganik. Sampah organik atau sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti daun-daunan dan juga sampah dapur. Yang kedua, sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai atau tidak dapat terdegradasi secara alami. Contohnya adalah sampah kaleng, sampah plastik, sampah kertas, dan juga lain sebagainya. Jenis-jenis limbah medis ada 8, yaitu yang pertama ada limbah benda tajam, yang kedua ada limbah infeksius, yang ketiga ada limbah jaringan tubuh atau patologis, yang keempat ada limbah sitotoksik, yang kelima limbah farmasi, yang keenam limbah kimia, yang ketujuh limbah radioaktif, yang kedelapan limbah plastik. Yang pertama, limbah benda tajam. Limbah benda tajam adalah limbah yang memiliki sudut tajam, ujung, sisi, atau bagian yang menonjol yang dapat menusuk atau melukai kulit. Contohnya adalah jarum hidroponik, perlengkapan intravena, pecahan gelas, dan pisau bedah. Selain itu, meliputi benda-benda yang terbuang yang mungkin terkontaminasi darah, cairan tubuh, bahan mikrobiologi, atau bahan beracun atau radioaktif. Yang kedua, limbah infeksius. Limbah infeksius adalah limbah yang dicurigai mengandung bahan patogen, yaitu limbah yang berasal dari pasien yang berpenyakit menular. Contohnya adalah limbah yang berasal dari pasien dengan TBC, HIV/AIDS, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah limbah jaringan tubuh atau patologis. Limbah jaringan tubuh atau patologis meliputi jaringan tubuh, organ, anggota badan, plasenta, darah, cairan tubuh yang terbuang saat dilakukan tindakan pembedahan dan autopsi. Yang keempat, limbah sitotoksik. Limbah sitotoksik adalah bahan yang terkontaminasi atau mungkin terkontaminasi obat-obatan sitotoksik saat dilakukan peracikan, pengangkutan, atau dilakukan tindakan terapi sitotoksik. Yang kelima adalah limbah farmasi. Limbah farmasi adalah limbah yang berasal dari obat-obatan kadaluarsa, obat-obatan yang terbuang, obat-obatan yang sudah terkontaminasi, dan obat-obatan yang sudah tidak lagi terpakai. Yang keenam, limbah kimia. Limbah kimia adalah limbah yang dihasilkan dari penggunaan kimia dalam tindakan medis, laboratorium, proses sterilisasi, dan juga riset. Limbah kimia juga meliputi limbah farmasi dan juga limbah sitotoksik. Yang ketujuh, limbah radioaktif. Limbah radioaktif adalah bahan yang terkontaminasi radioisotop yang berasal dari penggunaan medis atau riset radionukleida. Yang kedelapan, limbah plastik. Limbah plastik adalah bahan plastik yang terbuang oleh klinik, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya, seperti barang-barang disposable yang terbuat dari plastik.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah berdasarkan warna kontainer atau plastik yang digunakan untuk pembuangan limbah. Yang pertama, limbah radioaktif dengan kontainer atau plastik warna merah dengan simbol radioaktif yang terdapat pada gambar tersebut. Contoh limbah yang dibuang ke dalam kontainer atau plastik warna merah dengan simbol radioaktif adalah limbah-limbah yang berasal dari prosedur radiologi seperti ronsen, CT scan, maupun MRI. Limbah tersebut bisa berupa cairan, alat, maupun bahan lain yang digunakan yang sudah terpapar dan bisa memancarkan gelombang radioaktif. Yang kedua, limbah sangat infeksius dan limbah infeksius patologis dan anatomis dengan kontainer atau plastik warna kuning dengan simbol infeksius yang terdapat pada gambar tersebut. Contoh limbah yang dibuang dalam kontainer atau plastik warna kuning dengan simbol infeksius adalah sarung tangan yang sudah terkena cairan tubuh pasien, bekas infus pasien, jarum, kasa, masker pasien, bekas tisu pasien. Limbah yang dihasilkan dari hasil pembedahan operasi dan otopsi berupa organ, anggota badan, jaringan tubuh, plasenta, dan lain-lain. Yang ketiga, limbah kimia dan farmasi dengan kontainer atau plastik warna coklat dan tidak ada simbolnya. Contoh limbah yang dibuang ke dalam kontainer atau plastik warna coklat adalah larutan fixer, limbah bahan kimia kadaluarsa, obat-obatan kadaluarsa, obat-obatan terkontaminasi pasien, dan obat-obatan yang sudah tidak lagi dipakai. Yang keempat, yaitu limbah sitotoksik dengan kontainer atau plastik warna ungu dengan simbol sitotoksik yang terdapat pada gambar tersebut. Contoh limbah yang dibuang ke dalam kontainer atau plastik warna ungu dengan simbol sitotoksik adalah obat-obatan yang digunakan untuk kemoterapi.